Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat, salam sejahtera. Informasi kali ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya gelar pelantikan 207 panitia pemungutan suara PPS di Barum Hotel Santika Tasikmalaya, Selasa 24 Januari 2023. Pelantikan tersebut merupakan tahap akhir dari seleksi PPS Pemilu 2024 yang telah diselenggarakan sejak 18 Desember 2022. Ketua KPU Kota Tasikmalaya Dr. Ade Jainul Mutakin mengatakan bahwa PPS Pemilu 2024 di Jawa Barat, khususnya di Kota Tasikmalaya, mulai bekerja dan dituntut melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk mengusulkan sekretaris dan staf PPS di lingkungan kerja masing-masing. Hal ini merupakan kesiapan sebagai tahapan yang dilakukan KPU Kota Tasikmalaya untuk menghadapi Pemilu 2024 di mana pesta demokrasi itu digelar secara serentak. Ade menyebut PPS harus membangun tim yang solid dan kompak, selain tentunya bekerja sesuai undang-undang yang berlaku. Lanjut Ade, PPS ini akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, terlebih di saat melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Pihaknya juga, lanjut Ade, tengah melakukan penyiapan dalam proses perhitungan serta pemungutan suara. Selain itu, pemutakhiran data pemilih dibantu dengan petugas Pantarlih. Diharapkan PPS terpilih siap menjadi anggota PPS yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pes Bangko Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya mengapresiasi kepada segenap jajaran KPU Kota Tasikmalaya atas kerja keras dalam menyelesaikan tahapan seleksi sampai dengan pelantikan PPS. Hari ini alhamdulillah Pak Mayor Ajat dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya atau yang mewakili Bapak Ibu Saudara aku persis, kemudian Kepala Bagian Pemerintahan serta Kota Tasikmalaya Pak Wawan. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap bisa menjalankan tugas kita. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ade Jainul Mutakin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya beserta seluruh jajaran dan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Sekaligus saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semuanya, yaitu Kang Reza Alwan Sokan Pemilih atau sosialisasi partisipasi masyarakat. Tapi saya juga selain ingin memperkenalkan Kang Reza tadi, saya pun ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Saya khawatir sosialisasi partisipasi masyarakat dan SDM ini yang merekrut, yang intens mengawal proses rekrutmen PPS. Ibu Yeti Nurhayati, saya minta agar semua pihak bersama-sama berkolaborasi menciptakan situasi yang kondusif serta senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan dan izin Bapak Ibu pimpinan bisa ada di depan seluruh peserta. Sebentar ya Bapak dan Ibu ya, bisa ke depan biar nanti dokumentasinya bagus, ke belakangnya belum. Teman-teman udah kelihatan belum? Bapak Ibu PPK agak ke kanan, ini masih kosong. Gaya pertama gaya resmi dulu ya, Bapak dan Ibu gaya resmi ya.
panitia pemungutan suara atau PPS seluruh kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya yang berjumlah 207 orang. Targetnya seperti apa nih Pak? 207 dari 69 kelurahan gitu. Targetnya seperti apa nih Pak? Targetnya bahwa setelah terbentuknya PPS ini berarti telah lengkap struktur untuk penyelenggaraan di tingkat kelurahan, yang nanti setelah terpilih ini mereka akan melaksanakan tugas-tugas tahapan pelaksanaan pemilu di Kota Tasikmalaya khususnya dalam lingkup kelurahan masing-masing. Pak, yang dibutuhkan integritas dari KPPS ini seperti apa? Pertama tentunya bahwa PPS ini harus bisa bisa bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua bahwa PPS juga ini harus menjadi terbangunnya tim yang kompak ya, yang solid di antara bertiga ini, dan juga nanti dibantu oleh sekretariat PPS, termasuk juga bisa melaksanakan koordinasi baik secara internal ataupun eksternal, baik secara vertikal ataupun secara horizontal dengan semua stakeholder yang ada di lingkungan kelurahannya masing-masing. Kapan mereka mulai bekerja, Pak? Besok, mulai hari ini dan bahkan hari besok juga mereka harus mulai bekerja berkoordinasi dengan kelurahan untuk mengusulkan berkoordinasi dengan lurah untuk mengusulkan sekretaris dan staf PPS di lingkup kelurahan masing-masing. Kemudian yang kedua, nanti tanggal 26 sampai tanggal 31 Januari juga PPS ini akan melakukan rekrutmen anggota Pantarlih di lingkungan kelurahan masing-masing. Ada evaluasi nggak Pak PPS tahun sebelumnya dengan tahun sekarang? Tentu untuk rekrutmen PPS ini kita melakukan evaluasi terhadap anggota-anggota PPS sebelumnya, sehingga kemudian dalam rekrutmen PPS ini ada PPS yang pada pemilu tahun 2019, ada juga anggota-anggota yang baru. Kan Pak, untuk periodisasi PPS kan dihapus ya Pak ya? Iya. Ada efek nggak sih dengan banyaknya PPS wajah lama, atau mungkin malah banyak wajah baru? Ini proporsinya antara sekitar 60-40, 60 yang lama, 40% yang baru begitu. Masih di dominan yang lama ya? 60-40 lah begitu, karena kita juga masih butuh pengalaman untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti, karena kompleksitas dan tugas berat pelaksanaan pemilu tahun 2024 tidak akan jauh berbeda dengan pemilu tahun 2019, dan juga kita butuh regenerasi juga dari kalangan kaum muda juga, sehingga khususnya mereka yang memiliki kemampuan di bidang IT. Kelurahan berapa orang? 3 orang. Pak, itu disebutkan sebagai garda terdepan suksesnya pemilu, maksudnya seperti apa? Karena di tingkat TPS inilah nanti yang akan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, baik itu dalam melakukan sosialisasi dan sosialisasi berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu, juga melakukan penyiapan khususnya nanti dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, khususnya adalah dalam rekrutmen dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang nanti akan dibantu oleh Pantarlih, dan juga melaksanakan pemungutan penghitungan suara yang nanti akan dibantu oleh petugas KPPS. Pak, untuk jumlah TPS katanya bertambah dari tahun sebelumnya, Pak? Bertambah. Ya, berapa, Pak? Jumlahnya bertambah 202 ya kalau tidak salah. 202. Alasannya penambahannya dikarenakan ada penambahan jumlah penduduk begitu. Dari jumlah penduduk. Efek dari penambahan TPS sendiri Pak? Otomatis kinerja PPS itu ditambah juga Pak? Ya, akhirnya kemudian nanti kita rekrutmen Pantarlih, kemudian juga rekrutmen KPPS itu otomatis akan bertambah juga. Bertambah dari berapa sebelumnya Pak? Dari 2063 menjadi 2267 Sobat Tasikmalaya. Pak, keselamatan PPS kan kemarin beberapa kejadian yang meninggal dan sebagainya, ini jaminan dari pemerintah gimana Pak? Tentu pertama kita akan memitigasi ya berkaitan dengan dalam tahapan mana saja tugas-tugas berat yang nanti akan dilakukan oleh petugas kita di lapangan, baik itu PPS dan
KPPS. Kemudian yang kedua, KPU Republik Indonesia juga sedang merancang bagaimana kemudian teknik teknis pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara di tingkat KPPS, PPS dan juga di tingkat PPK itu akan lebih disimpelkan dan lebih disederhanakan lagi. Selain itu juga KPU Republik Indonesia sudah menyediakan anggaran untuk sebagai jaminan sosial keselamatan bagi anggota PPS ataupun KPPS. Pak, diperkirakan untuk jumlah pemilih di tahun 2024 ini berapa, Pak? Jumlahnya itu lebih dari 500 ribuan. Kalau dulu itu di angka 400 ribuan lebih, sekarang itu mencapai angka 500 ribu lebih. Kalau persentase dari pemilih pemula berapa, Pak? Pemilih pemula itu ada sekitar 20%-an. 20%? Iya. Ada pendeteksian kan untuk PPS yang barangkali saudaranya caleg atau saudaranya politisi. Itu jelas kita telusuri. Pertama, sebelum itu kita telusuri mereka apakah mereka itu terlibat dalam parpol atau tidak, itu melalui cek sipol ya, apakah mereka terdapat dalam sipol atau tidak. Kalau kemudian itu dalam sipol, kita lakukan tracking apakah benar-benar bahwa mereka itu sebagai anggota parpol atau bukan. Kita klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk dibuat pernyataan di atas materai, dan juga kepada partai yang bersangkutan apakah yang bersangkutan ini benar-benar sebagai anggota parpol atau bukan. Kalaupun kemudian nanti yang ininya ada saudara, itu ada mekanismenya. Nanti apabila itu saudaranya nanti bikin pernyataan bahwa dia itu punya saudara dekat khususnya ya yang menjadi calon anggota sebagai peserta pemilu. Tapi kalau misalkan diketemukan ada apa konsekuensinya seperti apa? Apabila ada PPS atau mereka yang terbukti sebagai anggota saudaranya atau keluarganya dari peserta pemilu, itu nanti ada mekanismenya. Yang bersangkutan harus membuat pernyataan dan diumumkan bahwa yang bersangkutan itu adalah saudara dari calon anggota legislatif tersebut. Jadi cukup dengan pemberitahuan tidak diganti kan? Iya, tidak ada. Karena karena tidak menghilangkan hak yang bersangkutan menjadi anggota. Berarti sanksi moral aja itu bukan sanksi ya, bukan sanksi moral, tetapi ada transparansi saja begitu, agar nanti bisa lebih bisa lebih dimonitoring begitu. Tapi ada nggak upaya untuk mendeteksi itu, Pak? Kita nanti dengan PPK ya, nanti PPK itulah yang akan lebih lebih mengetahui dan menelusuri tentang kekhawatiran hal tersebut.